Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kami akan menjelaskan tentang inkubator kewirausahaan yang akan dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan Pengembangan UMKM Selinang dalam rangka pengajuan sebagai penyelenggara inkubator kewirausahaan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia. LPP UKM Selinang ini didirikan oleh beberapa mentor atau praktisi bisnis dan pendamping UMKM yang concern terhadap perkembangan UMKM. Mereka melihat bahwa banyak UMKM yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta atau stakeholder lainnya, bahwa mereka itu setelah ikut pelatihan habis begitu saja. Sedangkan ilmu yang didapatkan tidak ada pembimbingan dari para mentor atau praktisi-praktisinya. Nah, mereka-mereka ini, para pendamping ini melihat bahwa sebetulnya untuk memajukan UMKM itu para UMKM harus didampingi. Nah, untuk itulah semenjak tahun 2018 kami para eh, pendamping UMKM melakukan pendampingan secara personal maupun per kelompok terhadap UMKM yang sudah pernah mengikuti pelatihan baik diadakan oleh pemerintah lainnya. Berdasarkan pengalaman yang kami dapat selama pendampingan, akhirnya LPP UKM ini memberanikan diri membuat suatu pelatihan bagi para UMKM tersebut dengan mengadopsi sebuah metode, salah satu metode kewirausahaan yang kami pelajari, yaitu yang disebut dengan metode CV. CV ini adalah salah satu metode pengembangan kewirausahaan yang dikembangkan atau ditemukan di Jerman dan dibuat atau disebarkan khusus untuk negara-negara berkembang. Apa itu CV? Metode CV ini? Metode ini adalah singkatan dari kompetensi based economic transformation of enterprise. Jadi dia melakukan pendekatan ekonomi berbasis kompetensi melalui pembentukan perusahaan. Jadi diharapkan para pelaku UMKM mulai menjalankan bisnis mereka melalui pembentukan perusahaan yang baik dan benar. Jadi tidak hanya mengurusin atau berkisar di masalah di industri rumah tangga saja, tapi sudah mulai menjurus ke bagaimana suatu perusahaan menjalankan suatu bisnis dengan baik dan benar. Itu metode CV yang coba diadopsi oleh LPP UKM ini, yang akan diterapkan kepada para tenan-tenan yang akan mengikuti pelatihan. Persebaran CV ini sudah dilakukan oleh Jerman dan semenjak dari tahun 80-an, ya, itu hampir di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah negara berkembang. Nah, Asia Pasifik termasuk salah satunya, itu dikembangkan di Indonesia. Cuma memang di Indonesia agak sedikit kurang berkembang karena banyak metode-metode lain yang dipakai atau dipergunakan oleh para pendamping UMKM. Nah, tapi di sini kami dari Selinang mencoba untuk mengangkat kembali metode ini karena kami lihat metode inilah yang paling cocok untuk diterapkan kepada para UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. CV ini untuk metodenya kami mengikuti ada yang namanya tangga CV. Tangga ini dalam berartian ada step by step yang tidak bisa dilewati atau dilangkahi begitu saja. Jadi diharapkan para tenan yang mengikuti pelatihan ini mengerti step by stepnya. Jadi tidak bisa langsung. Contohnya, kalau kita belum mengerti konsep kewirausahaan seperti apa, ya kita jangan bicara masalah keuangan terlebih dahulu. Nah, berikut ini tangga-tangga CV yang merupakan step by stepnya yang akan kita jelaskan lebih lanjut dalam pembelajaran nanti. Step pertama itu kita akan membahas masalah kecakapan wirausaha.
di sini mencakup negosiasi dan kompetisi, pengelolaan risiko manajemen dan penerimaan tanggung jawab, dan karakteristik pribadi wirausaha. Jadi di kecakapan wirausaha ini kita mencoba para tenaga pelaku UMKM itu mengerti dulu gimana sih menjadi apa-apa aja faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha yang baik. Kemudian setelah dia tahu siapa diri dia menentukan itu, baru dia menentukan ide. Ya, menemukan ide bisnis terbaik. Ya, itu kita akan lebih mengarahkan kepada mencocokkan apa pribadi dia seperti apa, cocok nggak dengan usaha yang akan dia buat. Kemudian tujuan dia apa, dan mengembangkan ide-ide dalam bisnis dia tuh sebaiknya ke arah mana gitu. Nah, kita akan bimbing dia ke arah situ. Kemudian baru kita masuk ke pasar dan pemasaran. Nah, disinilah kita coba membuat mereka mengerti tentang bahwa pemasaran itu butuh biaya, bagaimana caranya bauran pemasaran atau marketing mix itu strateginya, kapan menggunakan pemasaran online, kapan pemasaran offline. Nah, di step ketiga ini semua yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kemudian selanjutnya setelah mereka mengerti pemasaran, baru mereka menghitung produksi mereka. Ya, mereka belajar bagaimana cost dan biayanya, menghitung biaya produksi, pengelolaan waktunya, organisasi mereka seperti apa, apakah efisien atau tidak. Nah, di sini mereka akan pada step keempat mereka akan mempelajari itu. Kemudian step selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Nah, setelah mereka tahu produksinya, mereka tahu marketingnya, baru mereka membuatlah pembiayaan, membuat laporan keuangan, rasio keuntungan, bagaimana analisa risiko di sini. Nah, setelah mereka melewati 5 step ini, nah itu kalau udah mereka mengikuti itu kita bilang mereka itu sudah siap untuk menjadi terjun ke dunia bisnis. Tapi ada satu ujian terakhir yang mereka harus lakukan, yaitu uji kelayakan. Nah, uji kelayakan ini nanti sebagai tes akhir bagi para peserta, karena kami berharap mereka nanti akan membuat suatu proposal tentang bisnis mereka, atau bisnis, baik itu bisnis baru maupun bisnis yang sudah mereka lakukan. Nanti kita akan uji, mereka silahkan memaparkan proposal mereka di depan kita, di depan teman-teman mereka. Nanti kita akan uji layak enggak. Nah, pengujian ini bisa kita lakukan secara internal aja, tapi terkadang juga kami akan melibatkan pihak ketiga, contohnya biasanya dari pihak perbankan, karena mereka ini kan untuk memulai bisnis kan, atau untuk mengembangkan bisnis mereka itu kan butuh dana. Butuh dana itu akan didapat dari perbankan atau dari lembaga LPDB ataupun CSR BUMN. Nah, mereka ini dari CSR BUMN atau yang menyalurkan LPDB-nya, kemudian perbankan ini biasa kita undang untuk menguji kelayakan dari proposal mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan jika proposal mereka baik, nah pihak-pihak yang berkompeten untuk menyalurkan dana ini bisa langsung mendanai proyek-proyek ataupun bisnis yang mereka buat tadi dan mereka ajukan di dalam proposal. Nah, inilah rangkaian boleh bilang tangga CV ini, tangga metode ini yang akan kami terapkan dalam pembelajaran kami selama kita mengadakan inkubasi kewirausahaan ini. Jadi mereka akan kita ajarkan step by step sampai mereka mampu mengerti bisnis mereka seperti apa, dan itu harus mereka jabarkan dalam bentuk proposal bisnis. Nah, itu dia tangga CP. Oke, kemudian maksud dan tujuan dari dibuatnya inkubator kewirausahaan ini. Yang pertama, memberikan kesempatan dan bimbingan bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan masa depan mereka menjadi lebih baik melalui bimbingan yang memadai. Jadi banyak teman-teman UMKM yang sebetulnya dia baik, dia bisa, produknya bagus, tetapi tidak diberikan kesempatan. Karena memang seperti kita ketahui pelatihan-pelatihan ini kan terbatas. Nah, kami mencoba membuat pelatihan inkubator ini sesering mungkin sehingga lebih banyak UMKM yang bisa dapat diberikan kesempatan dan dibimbing oleh pelaku UMKM yang sudah mapan tentunya.
Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan manajerial praktis dalam mengelola usaha mereka sehingga dapat meningkatkan omset melalui promosi yang tepat sasaran. Nah, ini juga penting karena banyak UMKM atau tenan-tenan yang UMKM itu mereka tidak mengetahui manajerial. Akibatnya mereka main asal-asalan aja karena manajerial mereka adalah masih manajerial kalau kita bilang tukang sate gitu. Ya, nah sebetulnya mereka harus mengetahui manajerial yang baik sehingga usaha mereka apa yang mereka inginkan itu tepat sasaran gitu loh. Omset yang inginkan dapat. Banyak yang mereka pengen omsetnya sekian tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, di sini kita coba mencoba memberikan mereka supaya mereka bisa merencanakan omsetnya itu jadi tidak membuang sia-sia waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan para pelaku UMKM itu dalam menghadapi era persaingan pasar bebas. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kita udah bebas melakukan perdagangan, terutama di daerah di lingkungan ASEAN itu bebas aja. Apalagi sekarang sudah zaman internet, ya di siapapun dan kita bisa beli dimanapun, kita bisa jual dimanapun. Nah, banyak teman-teman yang masih belum tahu bagaimana caranya. Nah, di sini kita akan coba mempersiapkan mereka supaya mereka siap untuk mempersiapkan produk-produk mereka dipasarkan di lingkungan di luar Indonesia. Kemudian yang keempat, jelas membantu para pelaku UMKM untuk bekerja secara profesional, kreatif serta mandiri dalam menjalankan usahanya. Ini yang paling penting. Mereka harus profesional, tidak lagi manajemen tukang sate tadi. Kemudian kreatif karena persaingan semakin luas, semakin besar persaingan dan mereka harus kreatif karena kalau tidak ada kreativitas usahanya akan begitu-begitu saja. Nah, dengan maksud tujuan ini kita berharapkan bahwa mereka bisa naik kelas lah. Itu yang kita inginkan bersama. Nah, untuk instruktur, seperti kami sampaikan di depan tadi bahwa metode yang kita pakai adalah metode CV. Nah, ini karena ini berkaitan dengan ketua LPP UKM ini yaitu Bapak Abdurrahman ini, beliau ini telah mengikuti atau telah mempunyai sertifikat lisensi TOT Trainer of Trainer dari CV. Itu beliau ini salah satu mentor nasional yang sudah biasa memberikan pelatihan CV di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita pun metode CV ini tidak sembarangan, baik materi maupun tangga CV tadi itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh CV internasional yang berpusat di Jerman. Ya. Nah, selain Bapak Abdurrahman ini, kita juga mencari mentor-mentor lain karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan daripada UMKM itu. Nah, mentor-mentor ini bisa kita dapat dari pelaku bisnis, pemerintahan, maupun lembaga BUMN yang berkepentingan dengan para pelaku UMKM. Nah, untuk instruktur-instruktur utama di LPP Selinang ini, kami ada mempunyai beberapa mentor lagi yang spesifikasinya. Kalau Bapak Abdurrahman ini dia lebih berkaitan kepada kewirausahaan dan koperasi. Kemudian ada mentor lain yaitu Bapak Gusti Emir. Bapak Gusti Emir ini kita plot sebagai mentor untuk manajemen keuangan karena beliau ini adalah praktisi perbankan Indonesia yang sudah berpengalaman menjadi kepala cabang ya pada Bank Nasional. Jadi beberapa bank beliau sudah masuk, sudah menjadi kepala cabang yaitu di Bank Danamon, Bank Mega, Bank Perkreditan Rakyat yang membuat beliau ini mengerti lah bagaimana sistem keuangan, akuntansi, ya bagaimana proposal bisnisnya itu. Nah, itu Bapak Gusti Emir ini yang akan memberikan bimbingan secara langsung kepada para UMKM yang akan mengikuti pelatihan kami. Kemudian mentor selanjutnya adalah Bapak Muhammad Syafril atau lebih dikenal dengan Om Ping. Nah, beliau ini salah satu praktisi internet marketing yang cukup berpengalaman, terutama di Bukalapak ya. Bukalapak secara nasional, beliau ini mentor Bukalapak secara nasional karena beliau sudah pernah mendapatkan penghargaan yang di tahun 2018 sebagai pelapak inspiratif Indonesia. Ya,
Eh, Beliau ini kita plot sebagai mentor untuk mengajarkan digital marketing karena kita tahu bahwa saat ini eh, dunia bisnis tidak bisa lepas daripada industri digital. Nah, beliau ini dan tim dan rekan-rekan pendamping lainnya itu nanti lebih akan concern memberikan pelatihan kepada teman-teman kita bagaimana caranya mengonlinekan produk, menjual produk gitu ya berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Beliau juga kebetulan mempunyai pengalaman di bisnis juga, punya kuliner, punya di dunia fashion yaitu tanja, spesialis tanja ya beliau ya ataupun baju adat Melayu. Nah, beliau juga cukup populer lah di Indonesia. Itu Om Ping. Nah, kemudian instruktur yang lainnya kita juga melihat bahwa pentingnya public speaking. Nah, public speaking ini ataupun cara berkomunikasi karena para UMKM ini kalau dia tidak mempunyai skill komunikasi, skill public speaking yang baik, bagaimana branding ya. Nah, itu akan sulit juga untuk bersaing di dunia saat ini gitu ya, di dunia bisnis saat ini. Nah, untuk itu kami percayakan kepada Ibu Heni Salwati atau lebih dikenal dengan Alware Rizia. Nah, beliau ini merupakan influencer lah, salah satu influencer bagi di kalangan anak muda, dan beliau ini sudah berpengalaman di dalam organisasi. Nah, dari organisasi juga beliau bisa memberikan materi nanti karena beliau pernah menjadi ketua HIPMI PT ya, ketua HIPMI PT, kemudian banyak lagi lah. Nah, saat ini beliau concern di dunia public speaking karena beliau juga punya pendidikan lah atau sekolah public speaking gitu. Nah, beliau ini yang kita harapkan untuk mengupgrade para tenan-tenan yang akan mengikuti pelatihan kita itu bagaimana public speaking yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang sehingga untuk menjualnya lebih mudah, orang lebih tertarik dengan produk kita tentunya dari ilmu komunikasi yang baik. Nah, demikian itu instruktur utama. Di samping instruktur utama ini nanti kami juga akan mengajak para pelaku-pelaku bisnis lainnya, terutama praktisi bisnis, karena di sini juga banyak teman-teman praktisi bisnis, baik yang alumni kita maupun yang sudah pernah mengikuti pelatihan kita maupun yang di luar itu, untuk memberikan atau berbagi pengalaman, ya, pengalaman beliau dalam dunia bisnis. Nah, selain itu kita juga pasti akan melibatkan dari pemerintahan, dari dinas Kemenkop, ya, Kemenkop dan UMKM itu juga pasti kita libatkan. Karena dari beliau kita bisa mendapatkan pencerahan tentang bagaimana undang-undang, bagaimana peraturan-peraturan pemerintah yang tentu berhubungan dengan dunia UMKM dan koperasi ini. Nah, jadi kita tidak bermain sendiri istilahnya kan. UMKM itu juga harus perlu dibina oleh para pemerintahan, para praktisi di dunia pemerintahan. Nah, beliau sudah berkomitmen untuk membantu kami karena dalam acara kegiatan ini biasanya pembukaan itu kita kasih kepada kepala dinas UMKM dan koperasi itu untuk membuka kegiatan kita dan mereka akan langsung memberikan pengarahannya. Nah, demikian instrukturnya. Untuk selanjutnya kita lihat peserta ya. Nah, dalam sebelum ini, dalam pelatihan-pelatihan kami lakukan sebelum ini, inkubator kewirausahaan sebelumnya yang dilakukan oleh LPP Selinang ini, peserta yang kami sasar memang hanya berkapasitas di UMKM karena memang kami concern terhadap UMKM. Nah, tetapi untuk pelatihan yang kali ini akan kami ajukan sebagai penyelenggara ke depan, mulai dari pelatihan ini nanti ke depannya, kami sudah berkonsultasi dengan pihak Kemenkop, UMKM Kota Pontianak juga, bahwa kami akan mulai masuk membina juga para pelaku koperasi, karena beliau juga menghendaki bahwa koperasi-koperasi yang ada di Kota Pontianak ini juga perlu didampingi. Nah, untuk itu jika kami nanti diberi kesempatan untuk menyelenggarakan inkubator kewirausahaan tahun 2021 ini, tentu pihak Kemenkop akan kami libatkan secara penuh karena untuk
memberikan materi-materi tentang perkoperasian kepada para tenan yang akan mengikuti pelatihan kali ini, ya. Nah, tetapi para peserta ini sebelum mengikuti pelatihan ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, dia itu para pelaku usaha kecil mikro menengah yang telah mempunyai produk usaha. Jadi kami memprioritaskan kepada yang sudah mempunyai produk. Ya, bagi teman-teman yang belum mempunyai produk, itu mungkin kita akan mengadakan sesi pelatihan yang terpisah atau sesi pelatihan yang lain khusus untuk newcomer lah istilahnya ya. Tapi kalau ini kami untuk pelaku usaha yang sudah punya produk, sehingga apa? Memudahkan kami dalam pendampingan ke depannya. Kemudian dari koperasi juga yang harus sudah mempunyai unit usaha. Ya, jadi lebih ke arah ke koperasi KSU ya, koperasi serba usaha yang sudah punya unit usaha. Karena kalau dia mempunyai koperasinya koperasi simpan pinjam, mungkin untuk sementara kami belum bisa ikutkan karena simpan pinjam kan itu tidak mempunyai produk. Jadi kami lebih menekankan produk karena nanti di materinya akan lebih menekan produk produksi segala macam seperti itu. Ya, jadi syaratnya untuk koperasi harus yang telah mempunyai unit usaha. Kemudian yang ketiga itu tentu berdomisili di wilayah Kalimantan Barat. Yang keempat, kami batasi usianya 18 hingga 45 tahun supaya lebih memudahkan kami dalam pembimbingan. Ya, dalam pemberian materi, penyerapan materi usia 18 sampai 45 tahun ini lebih efektif daripada usia yang di luar itu. Yang kelima tentunya lewat seleksi awal berupa administrasi dan tes wawancara. Ya, jadi nanti peserta ini kami akan wawancara dulu, dia apa, usahanya apa. Jadi tidak main asal terima-terima aja, karena biasanya kalau kita mengadakan pelatihan ini peminatnya banyak, sedangkan kapasitas kita kan hanya terbatas untuk 25 peserta. Ya. Nah, kemudian ini tadi jumlah peserta kita maksimal 25 orang aja. Jadi ini karena kami lihat kalau lebih daripada ini memang lebih susah ya. Lebih susah dalam hal pendampingan pertama dan juga penyerapan materi juga karena terlalu ramai. Kemudian metode yang kami pergunakan, metode CP ini juga lebih berarah kepada diskusi, simulasi. Jadi kalau terlalu ramai juga akan tidak efektif dia. Ya. Nah, ini diagram alurnya dapat kita lihat. Diagram alur peserta ini yang pertama dia melakukan pendaftaran dengan mengisi form pendaftaran. Kemudian kita tes form pendaftarannya itu, kemudian kita panggil tes wawancara. Kalau dia lulus, dia akan bisa mengikuti pelatihan. Kalau tidak, ya dia akan kita nyatakan gugur. Mungkin di next step selanjutnya dia bisa mengikuti. Nah, setelah dia mengikuti pelatihan, maka akan ada tes akhir. Nah, tes akhir inilah yang biasanya kita arahkan mereka. Salah satunya ini bisa kita minta dia buat proposal bisnis. Proposal bisnis sederhana aja, minimal dia sudah bisa mengerti ide bisnisnya apa, cara menjalankannya gimana, cara promosinya gimana, cara menghitung keuangannya bagaimana, proyeksi keuangan arus kasnya seperti apa. Nah, mereka harus bisa buat itu yang kita tes akhir. Nah, kalau mereka lulus, tes akhirnya itu kita lihat produknya bisa dipertahankan, barulah mereka kita nyatakan lulus, kita kasih sertifikat pelatihan. Ya. Nah, baru nanti setelah nyatakan lulus baru kita lihat lagi. Nah, ini step-step keduanya. Step keduanya kita akan melakukan mereka pendampingan. Kita lihat apakah usaha yang mereka sekarang ini itu butuh modal apa tidak, atau hanya butuh pendampingan. Kalau dia butuh modal, maka kita arahkan, karena kita udah bekerja sama dengan beberapa BUMN juga untuk penyaluran dana CSR-nya, PKBL CSR-nya, dan mudah-mudahan ke depan bisa dengan lembaga-lembaga LPDB semacam dengan LPDB Kemenkom ini, kita akan bantu dia jalur permodalan atau ke perbankan. Karena proposalnya sudah mantap, kita akan ajukan dia bantu dia jalur permodalan. Kalau dapat alhamdulillah gitu loh kan. Nah, setelah dapat bantuan permodalan, juga pasti kita akan pendampingan, karena kita juga nggak mau mereka dapat uang lalu ke mall belanja segala macam gitu. Kita nggak mau, kita akan pendampingan. Tapi kalau mereka tidak butuh modal, kita juga akan tetap pendampingan kepada mereka.
Nah, di pendampingan ini biasanya kita lakukan sekitar 2 bulanan lah gitu ya. Nah, pendampingannya itu langsung ke tempat usaha mereka, atau kita panggil mereka, kita undang mereka satu persatu atau beberapa satu per kelompok itu ke kantor kita diskusi secara kelompok aja. Kita diskusi kecil, kita diskusi apa sih perkembangan mereka, apa hambatan mereka. Nah, itu terus kita bimbing selama kurang lebih 2 bulanan biasanya. Nah, setelah itu mereka kita anggap sudah selesai, mereka sudah bisa mandiri. Nah, ini untuk syarat-syarat peserta dan alur proses peserta untuk mengikuti inkubator kewirausahaan dari LPP UKM Selinang. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, untuk inkubator kewirausahaan ini kami menetapkan itu dilaksanakan dalam waktu 1 kali dalam seminggu. Ya, itu biasanya setiap hari Sabtu. Karena apa? Hari Sabtu ini biasanya mereka agak sedikit free lah gitu ya. Karena UMKM kan kita juga nggak bisa di hari-hari lain. Karena mereka ini kan juga punya bisnis, punya yang harus dijalankan gitu loh. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan kita di hari lain, di hari Minggu ataupun di hari-hari yang lainnya. Kita tergantung dari peserta yang dapat, peserta yang kita rangkul, itu dia. Ya, itu pelaksanaannya 1 kali seminggu. Tapi ini bisa saja kalau ada ini kan beberapa kali itu kita ngadakan seminggu 2 kali, tapi tetap materinya sama. Kemudian waktu pembimbingan selama 4 bulan, kurang lebih selama 16 kali pertemuan di kelas. Jadi 4 bulan itu di kelas dia. Itu setiap hari setiap pertemuan dia harus datang, ada absensi. Kita kasih pertemuan kita 1 kali, misalnya 1 minggu 1 kali materi ini, nanti mulai seminggu ke depan dia akan silakan menjalankan sendirinya. Nah, dia akan mencoba praktek. Sabtu ada masalah, Sabtu depan ketemu lagi kita, itu kita bimbingan selama pertemuan itu ada 16 kali pertemuan selama 4 bulan. Nah, kemudian pembimbing di lapangan yang pasca setelah dia selesai pelatihan itu 2 bulan dia oleh masing-masing tenan seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian tempat pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan di LPP UKM Selinang, Jalan Tekam, atau tempat-tempat yang lain yang sesuai standar. Nah, kalau saat ini kebetulan kami itu memang mempunyai ruangan itu, tapi tidak cukup besar, yaitu 4 dikali sekitar 10 meter, 4 kali 10 meter. Tidak memadai, apalagi sekarang harus dengan protokol kesehatan ya. Kita 25 orang, maka itu kami juga memungkinkan untuk tempat-tempat lain yang sesuai standar. Ya, syaratnya seperti apa? Yang pertama tentu harus mempunyai protokol kesehatan yang memadai. Kemudian mampu menampung kapasitas sekitar 30 orang dengan standar protokol kesehatan. 30 orang ini tentunya 25 peserta, ada mentor, ada panitia gitu kan. Jadi minimal lah 30 orang. Kemudian harus ruangan itu mempunyai pendingin udara. Ya. Karena kita nggak kepingin juga peserta itu kepanasan dan tidak efektif untuk pembelajaran. Tentu harus punya whiteboard dan e-focus dan suasana yang mendukung untuk kegiatan pelatihan. Misalkan tidak dekat bengkel gitu kan berisik tuh gitu ya, tidak ada suara-suara lain lah yang mengganggu. Itu sebagai syarat utama untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di inkubator kewirausahaan. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah indikator pencapaian, ya. Nah, setiap peserta yang mengikuti inkubator kewirausahaan ini akan dinyatakan lulus jika akhir kegiatan mampu membuat proposal bisnis sederhana seperti saya jelaskan di alur proses tadi, tentang bisnis yang dijalaninya atau bisnis baru secara individu maupun berkelompok. Jadi bisa aja dia membuat proposal tentang bisnis yang dia lakukan sekarang, atau dia mencoba menganalisa dia membuat bisnis baru dengan beberapa teman-teman dia ini. Dia misalnya dia punya ide bisnis baru, dia membuat bisnis itu, dia harus mempresentasikan proposal bisnisnya. Nah, itu bisa ya kita. Yang penting mereka ini mampulah membuat proposal. Itu indikator pencapaian kita. Kemudian pasca pelatihan tentunya sudah berapa kali saya katakan tadi, itu kita pasti akan
melakukan pendampingan kepada mereka. Kita akan pantau perkembangannya dengan diskusi kecil, baik itu secara offline tadi, kalau tidak mungkin offline kita akan di grup media sosial gitu ya, karena kita udah pasti membuat grup-grup WA di Facebook segala macam. Nah, kemudian kita juga akan bantu mereka di pendanaan kalau mereka membutuhkan. Itu pasca pelatihannya. Jadi kita tidak akan lepas begitu aja dia setelah mengikuti pelatihan. Nah, output kegiatan yang kita inginkan daripada kegiatan inkubator kewirausahaan yang ke depan ini adalah terciptanya tenan yang handal dalam bidang wirausaha maupun koperasi. Kemudian para tenan mampu membuat proposal bisnis yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ketiga, tenan yang sudah dilatih tersebut mampu mengakses pinjaman dana modal usaha yang disediakan oleh LPDB KUMKM. Tentunya kita prioritaskan kepada LPDB KUMKM ini untuk memberikan bantuan kepada para tenan yang mengikuti inkubator kewirausahaan kali ini. Nah, target kita apa? Nah, dalam melaksanakan inkubator kali ini, kami LPP Selinang itu mempunyai target tersendiri, ya, yaitu kami berkeinginan untuk menargetkan di akhir tahun 2021 ini, setelah inkubator ini selesai, kami menargetkan terciptanya 10 unit jaringan warung masyarakat yang kami sebut dengan rungkat. Ini adalah warung-warung masyarakat semacam ya mungkin koperasi lebih seperti itu. Kemudian UMKM juga dia membuat suatu kelompok membuat warung sehingga distribusi bahan baku mereka dibutuhkan, misalkan mereka butuh telur, mereka butuh gula, mereka butuh tepung, tidak perlu mencari kemana, tapi mereka bisa mendapatkan itu dari rungkat ini. Ya, di rungkat ini dikelola secara profesional tentu oleh para tenan alumni pelatihan ini. Jadi para tenan inilah yang akan mengelolanya itu. Kami menargetkan tentunya penyerapan dananya melalui LPDB KUMKM. Ya, LPDB Kemenkop ini untuk modal kerja kami perkirakan untuk 10 rungkat itu sebesar 2 miliar. Ya, untuk 10 rungkat jadi sekitar 200 jutaan untuk satu rungkat. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, bisa diajukan nanti dan bisa dipenuhi oleh pihak LPDB. Amin. Itu keinginan kita dalam pelatihan kewirausahaan kali ini. Oke, sekarang kembali kami masuk ke pelatihannya. Ya, metode pelatihan. Metode pelatihan kami selalu menekankan ini dia. Saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, kemudian saya lakukan, saya paham. Nah, inilah metode yang kami selalu gaungkan kepada teman-teman pelaku UMKM dan ataupun koperasi yang kami ikuti kewirausahaan ini bahwa ada yang kalau kita cuma mendengar kita bakal lupa. Tapi kalau kita melihat kita akan ingat. Tapi kalau kita lakukan saya paham, kita akan paham. Untuk itu yang kami lakukan adalah do it, lakukan. Jadi pembelajaran kali ini, pelatihan kali ini lebih ke arah lakukan. Karena dengan lakukan kita akan paham. Itu metode yang akan kami sampaikan kepada para tenan yang akan mengikuti inkubator kewirausahaan ini. Ya, jadi lebih ke praktek. Nah, metode CV ini akan memberikan materinya melalui 3 cara. Yang pertama adalah presentasi dan simulasi. Ini kita lakukan di kelas. Ya, kita presentasi kepada mereka pertama, kemudian kita praktekkan, coba kita simulasikan, misalkan membentuk pasar seperti apa, ide kamu kreatifnya seperti apa, kamu pengen mengembangkan ide kamu, ayo kita simulasikan, kalau ini dikembangkan seperti ditambah ini jadinya apa, dikurangi ini jadinya apa. Kita lebih ke arah simulasi, itu materi-materinya ada semua nantinya. Nah, selain simulasi nanti kita juga akan mengajak mereka dalam role playing, dalam hal permainan. Ini salah satunya untuk ice breaking ataupun untuk supaya mereka tidak bosan, karena ya sehari 8 jam pembelajaran itu lumayan membuat mereka boring. Kalau hanya presentasi aja mereka bisa tidur. Nah, kita juga akan memberikan mereka pelatihan-pelatihan merupakan game. Dan game ini juga akan berkaitan dengan materi. Jadi bukan game-game yang cuma sekedar hahaha ataupun ice breaking, tapi materinya ini berupa game sehingga mereka secara tidak langsung mengerjakan game ini juga memahami materi yang kita kasihkan. Kita buat memang udah ada konsepnya seperti itu. Ya.
role playing. Nah, kemudian metode yang ketiga yang akan kita buat adalah kunjungan lapangan. Nah, ini penting. Ada suatu saat nanti kita akan mengunjungi mereka tenan-tenan yang sudah mapan. Ya, kita bawa teman-teman kita ini 25 orang ini ke misalnya ke pabrik apa gitu ya, ke sentra industri apa gitu ya. Kita bawa ke mereka sehingga mereka lihat realnya seperti apa. Nah, 3 metode inilah yang dipergunakan oleh kami nanti LPP UKM Selinang dalam memberikan materi pembelajaran kepada para tenan pelatihan ini. Nah, kemudian metode pelatihannya. Metode pelatihannya nanti dalam pemberian kami lebih ke arah sersan atau serius dan santai. Jadi tidak melulu duduk di depan meja gitu ya, enggak. Karena lebih pelatihannya malah tidak menggunakan meja untuk menulis. Ya, kita biasanya kita buat letter U aja, jadi semuanya merasa di depan, tidak ada yang duduk di belakang. Karena buat apa? Supaya mereka belajar memantapkan mental mereka. Ya, kita langsung semacam diskusi. Nah, itu memungkinkan aja. Kalau mau duduk mereka, Pak, aku pengen nulis gitu ya. Di lantai juga nggak apa-apa, toh bersih gitu kan. Lantai buat mereka sendiri, kamu sambil tiduran juga nggak masalah gitu kan. Nah, ini juga jadi mereka langsung duduknya seperti ini. Mereka tidak ada meja sehingga lebih gampang. Kalau kita mau role playing, mereka bisa langsung berdiri, langsung ketawa-ketawa, relax segala macam, itu lebih memudahkan. Inilah metode pelatihan yang akan kita terapkan dalam pelatihan ini sehingga lebih menarik dan tidak membosankan. Tidak hanya duduk mendengarkan ceramah gitu kan dengan hanya satu arah, tapi ini adalah metode 2 arah. Itu yang akan kita sampaikan kepada nanti pembelajaran nanti. Nah, materi-materi ini dapat bisa kita lihat contoh-contoh dalam presentasi kali ini. Kami lebih mengarahkan ke contoh-contoh gambar-gambar. Nah, kita lebih ke arah seperti ini, semua interaktif. Kita ada papan board gitu ya, kita buat seperti ini, tidak banyak menulis mereka di tulisan buku, tetapi langsung maju ke board ke depan. Kemudian kita diskusi, bisa dibawa, mereka santai segala macam. Ini kita belajar gini, materi kita memberikan materi manajemen usaha seperti ini. Ya, tidak hanya duduk dia mendengar gitu lah. Tapi ini manajemen usaha, nanti kita akan kita melakukan permainan game. Nanti setelah ini kita akan bahas apa kekurangan, apa kita SWOT lah, apa kelemahannya, apa peluangnya itu. Nanti kita akan buat seperti itu. Nah, ini analisis manajemen usahanya. Kemudian organisasi manajemen juga demikian. Ya, kita ajarin kita simulasikan bagaimana misalkan ini jadi pemerintahan, jadi bos ya, bagaimana mereka memasukkan perizinan segala macam, bagaimana mengelola SDM sehingga tidak terjadi perkelahian seperti ini, tidak jadi iri dengki manajemen. Nah, kita semuanya kita simulasikan sehingga organisasi manajemen bisa mereka pahami secara langsung. Oh iya, kalau aku lakukan ini efeknya akan seperti ini. Nah, materi-materi pelatihan ini, cara pemberian materi inilah yang akan kami sampaikan kepada mereka. Ya, begitu juga dengan pembukuan dan keuangan. Kita juga sambil bermain ini. Jadi tidak murus nih kalau mereka disuruh membuat arus kas yang hanya duduk ribet ngitung-ngitung, itu sangat-sangat membosankan dan sangat susah untuk mereka menerima. Tapi kalau dengan cara bermain seperti ini, ini kalau kita lihat mereka ini sedang mengerjakan arus kas ini, buku kas. Nah, kita mengerjakan mereka membuat buku kas. Buat seperti ini, bagaimana mereka mengelompokkan kwitansi, bagaimana mereka mengelompokkan pembelajaran, yang mana dimasuk hutang dagang, yang mana dimasuk dengan piutang, yang mana dengan maksudnya seperti ini. Jadi tidak hanya di dalam buku. Nah, setelah permainan seperti ini ataupun simulasi seperti ini, barulah mereka semuanya dituangkan di dalam pembukuan. Jadi mereka paham dulu ini sehingga mereka pas memasukin di dalam buku besar atau buku kas, mereka akan sudah paham, oh ini larinya ke sini, ada transaksi ini masuknya di kolom kredit, transaksi ini masuknya di kolom debit, transaksi ini masuknya di buku piutang, seperti itu. Karena mereka sudah terbiasa memisah-misahkan, memilah-milahkan dalam materi-materi simulasi seperti ini. Nah, ini materi keuangan dan perbankan kita akan kasih seperti ini supaya mereka tidak bosan. Nah, ini adalah contoh-contoh materi yang akan kita kasih semacam ini. Arus kas mereka langsung mengisi di sini, mereka praktek simulasi langsung mereka buat.
seperti inilah mereka, kita menggunakan whiteboard atau menggunakan flip chart ya. Kita menggunakan ada blue screen ini hanya untuk tempel-tempel supaya mereka, intinya apa? Mereka tidak hanya duduk diam, tetapi mereka interaktif. Mereka menulis ini tulisan-tulisan mereka semua ini. Mereka tulis aktif, mereka nyimpan ininya di perubahannya taruhnya di mana gitu loh kan, seperti inilah. Ini materi inilah. Materi ini taruhnya di mana, taruhnya di mana. Mereka akan secara interaktif mengikuti, sehingga waktu satu hari itu malah mereka merasa kurang. Pengalaman sih setelah mereka mengikuti pelatihan ini selama 3 bulan ataupun 4 bulan, mereka selalu bilang lagi dong, ada nggak upgrade, karena mereka sangat antusias dengan metode pembelajaran seperti ini, yang mungkin mereka belum pernah ketemu metode pembelajaran hal-hal seperti ini. Itulah yang menariknya daripada inkubator kewirausahaan yang dilakukan oleh kami dari LPP Selinang. Nah, ini adalah anggaran biaya yang akan coba kami lakukan untuk RAB pelatihan penyelenggara inkubator kewirausahaan tahun 2021 ini, yang akan kami ajukan kepada LPDB Kaum Kemenkop ya. Inilah rencana anggarannya. Ini rencana anggaran ini sebenarnya masih bisa berubah-ubah tergantung daripada situasi ya, tapi kami buat secara global aja seperti ini. Itu adalah ruang pelatihan, karena saat-saat pandemi ini mungkin untuk tempat kami kurang maksimal untuk dipergunakan. Kita untuk menjaga kita bisa di luar itu ada biaya sewa ruangan, kemudian biaya peserta itu ada alat, modul, dan materi pelatihan. Seperti kita lihat tadi bahwa material pelatihan sangat dibutuhkan, jadi bukan hanya modal infokus, kita materi pelatihan sangat dibutuhkan karena kita lebih banyak menggunakan simulasi. Nah, jadi kita anggarkan materi pelatihan dan perlengkapan peserta. Biasanya 2 materi ini kita bisa jadikan satu, atau ya kita anggarkan bersama lah, kita saling menutupi, ada kekurangan kita saling tutup-tutupin di sini. Kemudian kita juga menyediakan plakat terima kasih ya. Itu kita cuma buat 2 buah aja untuk satu pertemuan. Karena apa? Biasanya kita juga mengundang ada pemateri dari pebisnis ataupun dari pemerintahan. Biasa kita kasihlah mereka kenang-kenangan plakat, karena itu sudah standar lah biasa ya. Seperti itu supaya mereka juga merasa terima kasih, antusias terhadap kita, bahwa ada kenang-kenangan mereka terhadap kegiatan ini. Kemudian selanjutnya adalah biaya makan dan minum kegiatan. Ini kami alokasikan untuk 30 pack, yaitu 25 peserta. Ada mentor juga kita, kan mentor kan juga harus kita kasih lah makan gitu kan, kasih juga dia karena menikmati bersama, karena momen ini biasanya akan terjadi diskusi secara offline, mungkin sambil snack sambil makan, diskusi offline. Jadi nggak lucu juga kalau yang makan cuman peserta aja, mentornya nggak makan, jadi nanti malah pembelajarannya akan terputus, mereka tidak bisa diskusi. Nah kemudian jadi kita anggarkan untuk 30 pack. Yang terakhir adalah honorarium pelatihan. Saya rasa ini nilainya standar lah ya. Untuk satu kali pelatihan itu sekitar 8 jam. Nah, karena metode kami ini adalah merupakan metode simulasi, jadi kemungkinan besar tidak bisa dilakukan oleh satu mentor aja pada saat 1 jam pembelajaran. Pasti butuhkan instruktur pendamping ya. Instruktur pendamping ini penting. Nah, jadi untuk membantu makan kami juga anggarkan untuk dalam satu itu ada instruktur pendamping. Nah, kemudian panitia supporting staff kita juga hargai mereka. Nah, kita juga hargai bahwa mereka membantu menyiapin, karena supporting staff itu kadang-kadang juga sangat dibutuhkan dalam role playing gitu ya, dalam simulasi, dalam games itu dibutuhkan juga, karena mereka juga ikut membantu. Nggak enak juga kalau mereka kita gratiskan. Nah, kemudian narasumber dari pengusaha atau instansi. Nah, ini juga kita harus hargai mereka. Mereka sudah meluangkan waktunya ke kita, memberikan ilmu mereka. Sementara mereka meninggalkan bisnis yang mereka kelola, itu juga harus kita hargailah. Nah, itu. Kita anggarkan seperti itu. Sehingga total anggaran dalam satu kali pembelajaran itu sekitar 17.030.000 rupiah. Sehingga kalau tadi total pembelajaran kita anggarkan itu sekitar dalam 4 bulan itu sekitar 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu total dana yang kita butuhkan adalah 272.480.000
Ini total anggaran yang kita prediksi akan kita pergunakan selama pelatihan inkubator kewirausahaan yang akan datang. Untuk silabus mungkin di dalam proposal itu sudah kita jelaskan, dalam proposal yang kami lampirkan itu sudah jelaskan silabus semua. Selama dalam silabus itu akan kita bagi dalam 16 pertemuan. Mungkin tidak perlu kami jelaskan di dalam proposal kali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu berikan kepada kami, dan kami mengucapkan juga semoga apa yang kami jelaskan ini dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.